Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Kita masih membahas masalah tiga ulama ya yang menjadi tersangka dan ditangkap oleh Densus 88 karena kasus terorisme. Banyak publik yang bertanya-tanya, ini tindakan terorisme apa yang dilakukan begitu ya. Tapi tampaknya ini sudah ada titik terang karena sudah ada penjelasan begitu dari pihak kepolisian bahwa ketiga ulama tersebut dikenakan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme dan juga pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pendanaan teroris begitu ya. Dan nanti lebih detail tentang pasal tersebut kita akan bahas ya, karena orang bertanya-tanya juga tetap bingung karena namanya tindak pidana, meskipun itu extraordinary crime, tetap saja unsur-unsur pidana itu penting ya, namanya dihukum pidana ya, karena kalau misalnya korupsi saja yang juga extraordinary crime, ada kan unsur-unsur pidananya, memperkaya diri sendiri, selalu melawan hukum dan lain sebagainya, ada unsur-unsur yang dipenuhi. Tapi bagaimana dengan terorisme? Kenapa seperti kayak karet begitu ya? Karena semua yang terkait dengan, ada pasal yang mengatakan semua terkait dengan organisasi yang ditetapkan pengadilan sebagai jaringan teroris bisa ditangkap. Jadi terkait itu apa juga nggak dijelaskan begitu ya. Nah, tentang hukum pidana ini tentunya kita akan bertanya begitu ya dengan pakar hukum pidana Pak Tengku Nasrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma, selamat sore untuk semua pemirsa. Kapanpun jamnya Anda nonton, sesuai dengan jam itulah saya ucapkan selamat. Iya, ini tentang terorisme ini Nasrullah. Sekarang sudah ada titik terang ya bahwa ternyata dikenakan juga pasal pendanaan terorisme karena kabarnya Ustadz Farid Okbah ini pernah mentransfer uang sebesar 10 juta begitu ya ke yang diduga adalah terkait dengan jamaah Islamiyah begitu ya. Ya, kemudian, jadi gini. Nah, kemudian ada yang menarik lagi nih Pak Nasrullah. Dikatakan juga bahwa Farid Okbah ini pernah ke Afghanistan, begitu beberapa kali ke Afghanistan untuk memberi mentor, melatih anggota-anggota jamaah Islamiyah. Bahkan dikatakan dari BNPT disebutkan bahwa Farid Okbah ini alumni Afghanistan. Jadi sudah jelas ini keterlibatannya, tapi tetap saja membuat publik bingung bagaimana seorang alumni Afghanistan bisa masuk istana gitu ya, karena pada tahun 2020 kemarin bulan Juni bisa bertemu Jokowi, padahal yang bukan teroris saja susah ya ketemu presiden, ini kok bisa teroris masuk istana begitu ya. Ini jadi banyak yang bingung, silahkan ini diberi pencerahan ini Pak Nasrullah. Jadi gini, janganlah kita melabel putra-putra bangsa ini dengan teroris kalau dia pernah melakukan sebuah tindakan-tindakan perjuangan di negara lain. Dalam konteks dia tidak melakukan tindakan teror, tapi melakukan perjuangan sesama umat. Misalnya, contoh, hari ini beberapa teman-teman dokter Mercy ada di garis terdepan di Palestina, membantu perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan atau pendudukan oleh Israel. Suatu saat, lembaga-lembaga internasional, mungkin saja termasuk Indonesia, melabel lembaga-lembaga yang dibantu oleh Mercy sebagai lembaga teroris. Bisa saja itu terjadi. Di Syria juga ada itu Pak Nasrullah, ECT. Ada. Bukan hanya itu, saya ingin mengatakan secara umum. Pada saat saudara-saudaranya yang sesama Muslim dulu, waktu melawan Rusia, Soviet, Taliban, Afghanistan, banyak orang Indonesia yang datang ke Afghanistan membela saudara-saudaranya yang Muslim melawan Rusia atau Herzegovina, Bosnia Herzegovina. Banyak putra-putra Indonesia yang membela di sana. Oleh karena kemanusiaan ya. Sesama. Kemudian dilabel lah sebagai teroris sekarang yang pernah datang ke sana. Ini kan sama saja melabel perjuangan jihad sesama
orang Islam. Itu tidak boleh terjadi di negara Indonesia. Ya, nanti kalau seperti itu, Rahma mungkin pernah tidak memberi sumbangan kepada perjuangan di Palestina. Saya pernah memberikan sumbangan. Ya, saya jadi takut juga nih Pak Nasrullah ngasih sumbangan. Itulah yang harus dicegah, jangan. Jadi jangan berlebihan dalam menerjemahkan sumbangan terkait dengan sebuah perjuangan atau keterlibatan di dalam perjuangan. Yang harus Anda lihat sekarang ini adalah orang itu melakukan tindakan terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan. Tidak. Kalau pernah memberikan sumbangan, Anda tarik, kemudian dia sebagai teroris atau penyumbang teroris, saya rasa negara, pemerintah, para penegak hukum telah salah dalam menegakkan hukum, telah salah dalam menafsirkan hukum, telah menempatkan umat Islam pada posisi tidak boleh saling tolong-menolong secara internasional ketika satu saudara kita yang Muslim teraniaya. Tapi bukan berarti tolong-menolong itu Anda terlibat di dalam membuat kekerasan. Tetapi kalau misalnya Afghanistan dulu, waktu melawan Uni Soviet, melawan penjajahan dari negara lain, ada putra-putra Indonesia dengan jiwa semangat ingin membela sesama Muslim. Dia datang ke sana ketika negara sekarang merumuskan itu sebagai tindak pidana terorisme, maka negara yang salah dalam merumuskan itu sebagai tindak pidana terorisme. Siapapun yang terlibat di dalam perumusan undang-undang itu, maka dia telah melakukan teror kepada sesama umat Islam. Maka itu tidak boleh terjadi. Nah, kemudian kalau Rahma, saya, atau Kiai Khotbah atau siapapun pernah memberikan sumbangan kepada tanpa kita sadari, bukan untuk tindak melakukan terorisme, tapi sumbangan kemanusiaan kita. Kemudian itu ternyata keliru berdasarkan peraturan perundang-undangan, negara juga tidak boleh sembrono menerapkan undang-undang terorisme. Panggil mereka, panggil Rahma, panggil Nasrullah, panggil Kiai Khotbah, panggil siapapun lainnya yang pernah memberikan sumbangan bahwa, hey, sekali ini terakhir kali Anda menyumbang. Ke depan Anda tidak boleh melakukan itu lagi. Minta maaf, kita tutup case-nya, tapi Anda jadilah manusia Indonesia yang baik ke depan. Kan bisa begitu. Nah, apalagi Kiai Khotbah atau siapa kiai lainnya itu pernah berjasa juga untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi janganlah kita menempatkan diri seolah-olah kitalah yang paling berjasa untuk bangsa dan negara ini. Berjasa apa? Orang lain yang berbeda sudut pandang dengan kita adalah manusia yang anti-Indonesia, yang seolah-olah mereka tidak layak ada di Indonesia. Tidak boleh mengatakan saya Indonesia, tak boleh begitu. Semua kita adalah Indonesia selama tidak melakukan kejahatan yang dapat membahayakan negara ke depan. Kalau sekedar dia pernah menyumbang masa lalu, kemudian tidak pernah melakukan tindakan-tindakan lain lagi, tidak ada rencana dia melakukan tindak kekerasan yang baru, sudahlah, close kasusnya, tutup, panggil dia, tidak mengulangi lagi. Kan bisa begitu. Masa kita menempatkan ulama. Kalau Farid Oqbah jasanya apa Pak? Katanya kok berjasa, kata Pak Nasrullah. Saya nggak tahu, tetapi kan ada yang dari majelis ulama, majelis fatwa itu. Kita nggak tahu, semua orang punya jasa lah untuk negara ini. Anda pernah nggak datang ke korban bencana, Anda angkut satu barang, itu adalah jasa Anda untuk nolong orang. Anda pernah nggak ngasih makan fakir miskin di Indonesia ini? Rahma? Pernah? Iyalah, insya Allah. Apakah itu bukan jasa Anda untuk bangsa dan negara ini? Anda memberikan makan fakir miskin. Saya yakin mereka juga tiga-tiganya pernah melakukan jasa yang sama yang kita tidak tahu. Mungkin antara saya dan Rahma, mereka bertiga jauh lebih berjasa bagi bangsa dan negara ini. Kita kan nggak tahu, Rahma. Mungkin dia bukan tipe yang umbar. Mereka tidak meminta sesuatu dari negara ini, duduk dalam pemerintahan, duduk di DPR,
duduk di struktur organisasi yang dibayar oleh uang negara, mungkin saja mereka berbuat untuk negara ini. Kita nggak tahu, Rahma. Jadi oleh karena itu saya bilang, kalau ada putra-putra bangsa, apakah dia gembel ke, apalagi orang-orang bisa berpotensi berjasa, gembel ke, apakah tukang ngemis ke di jalan, bermasalah, pernah menyumbang untuk kegiatan terorisme tanpa dia sadari atau tanpa dia niatkan uang digunakan untuk melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dia sudah sadar sekarang itu keliru, maka panggil, ingatkan dia, nasihati dia, jangan ngulang. Cukup di titik itu. Nggak harus Anda mengambil langkah-langkah ekstrim, harus bawa ke pengadilan. Itu bukan begitu maksud adakannya hukum pidana. Hukum pidana itu untuk menghancurkan orang. Maya mengatakan ya, seharusnya kalau memang diduga ya terlibat aksi terorisme, sebaiknya dipanggil saja ya, karena kan tidak bersenjata, dipanggil saja ke kepolisian, diperiksa begitu ya, nggak harus ditangkap di masjid lagi, karena masjid kan simbol agama ya, kota amalnya aja udah terkait terorisme, terorisnya ditangkap di masjid lagi. Jadi Rahma, karena Anda sebutkan barusan ditangkap di masjid di apa, nah ini saya sebutkan hukumnya ya, bahwa terkait penangkapan, penahanan, penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme itu berlaku ketentuan yang berlaku yang ada di dalam KUHP, kecuali yang secara tegas-tegas diatur berbeda oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Apa yang berbeda? Saya baca sama Rahma pada pemirsa begini. Pasal 28. Ini harus saya baca agar masyarakat tahu, aparat penegak hukum tahu pasal-pasal ini. Ini jangan menjadi kertas kosong, ya, kertas kosong yang ompong, tapi tidak dipedomani oleh penegak hukum. Padahal ini hukum. Ya, contoh begini. Pasal 28 ayat 1. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 hari. Nah, pasal ini menyimpangi dari KUHP. KUHP mengatakan paling lama 1 kali 24 jam. Tapi oleh Undang-Undang Terorisme diberikan sampai 14 hari. Boleh. Ini sebagai lex specialis. Nah, kemudian ayat 2, apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu 14 hari tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu 7 hari kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Jadi 14 hari kalau nggak cukup, boleh perpanjang 7 hari. Tapi 7 hari ini harus minta penetapan Ketua Pengadilan Negeri agar ada kontrol. Kemudian, ini penting, pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Jadi ayat 3 ini yang penting kita cermati, harus menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Tapi ada lagi ayat 4 yang mengancam kepada pihak pelaku yang tidak menjunjung hak tinggi manusia. Ayat 4-nya begini, setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat 3, yaitu tidak menjunjung hak asasi manusia, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini pembentuk undang-undang ini sebenarnya membuat pasal ini, selama ini tindak pidana terorisme Anda tangkap orang sembarangan. Nggak boleh begitu, harus menjunjung hak tinggi manusia. Terus tambah ayat 4, kalau kamu melanggar hak asasi manusia, dipidana kamu. Ini jelas ada ketentuan yang mengatur seperti ini. Nah, kenapa sekarang kita lihat, kita tonton perlakuan-perlakuan dalam penangkapan orang-orang yang diduga
melakukan tindak pidana terorisme, kita urut dada. Di mana HAM dalam proses itu? Nah, saya tidak bicara satu kasus ini, tapi saya bicara secara umum. Lembaga manapun yang melakukan penangkapannya, ya begini kejadian, pelanggaran HAM itu luar biasa. Tapi sampai sekarang, banyak pelaku terorisme yang sudah ditangkap di proses hukum, tapi saya belum pernah mendengar negara kita ini menyidik, menangkap, memproses penyidik-penyidik yang melakukan pelanggaran HAM dalam kasus-kasus terorisme ini, penangkapan terhadap orang yang juga melakukan terorisme. Belum pernah saya dengar. Meskipun kasus Siono dulu ya, sudah ada yang meninggal juga, tetap tidak ada. Ya, makanya saya bilang hukum hanya bergerak kepada sebelahnya tidak. Seolah-olah aparat penegak hukum diberikan sebuah ruang, kamu boleh melanggar hukum apapun. Kalau kamu ingin menangkap, memproses orang yang diduga melanggar hukum. Jadi penegakan hukum boleh dengan cara melanggar hukum. Ini yang kita tonton sekarang, yang dipertontonkan kepada kita. Ini tidak boleh terulang ke depan. Ini harus ada pembenahan. Nah, siapa yang bisa membenahi ini? Pertama, saya mengatakan pimpinan kepolisian, karena itu ada di Densus 88 atau pimpinan BNPT memperbaiki keadaan ini. Nah, kemudian propamnya bagaimana? Propam di kepolisian. Atau tidak boleh propam masuk. Biarkan saja Densus 88 untouchable. Tidak begitu negara kita. Kita tidak ingin membangun negara kita menjadi negara hukum tidak berlaku untuk orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu dalam tanda kutip. Nggak boleh begitu. Baik. Saya mengkritisi ini, bukan saya ingin menghujat, tetapi saya ingin negara kita bagus dalam penegakan hukum. Silakan tegakkan hukum, tapi lakukan dengan cara yang baik, dengan benar. Silakan kalau ada orang-orang yang diduga melakukan tindak terorisme, proses. Tapi proses itu tidak harus sampai ke pengadilan juga. Bisa terhenti kalau misalnya waktu setelah diproses dia janji, oke, saya keliru masa lalu, saya berjanji tidak akan mengulang ke depan. Sudah cukup di titik itu. Itu namanya negara hadir menyikat warganya, bukan negara hadir menyikat warganya. Nah, sekarang kita mau tampilkan negara yang mana? Negara yang hadir untuk menyikat warganya sendiri atau negara yang hadir melindungi warganya. Ya. Selama tersangka tersebut tidak melakukan tindak kekerasan, begitu ya. Jadi mungkin lebih baik seperti Nasrullah itu ya, agar dipanggil saja begitu ya. Karena begini Pak Nasrullah, kalau menurut definisi ini sebenarnya sudah jelas ya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme ini. Definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan secara fisik, ini yang nomor 2-nya. Jadi ini kan sudah jelas ya, ada tindak kekerasan. Jadi yang Rahma baca itu adalah pasal 1 butir 2. Ya, definisi terorisme. Ya, definisi terorisme itu jelas mengatur kalimat dia melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 2 perbuatan itu. Selama dia tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka tidak boleh. Tapi ini ini agak kontradiktif juga. Tapi di pasal 15 lain lagi yang dikenakan oleh Farid Oqbah ini. Dikenakan pasal 15 kan, bunyinya seperti ini Pak Nasrullah, setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, artinya belum ada tindakannya kan, atau membantu untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7 dan selanjutnya dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan hukuman. Tapi tetap di sini ada tindak pidana terorismenya yang dibantu begitu ya. Nah, ini yang enggak jelas.
Terus apa yang dibantu oleh Farid Oqbah ini? Jadi gini, kalau bisa dibuktikan bahwa uang yang ditransfer itu 10 juta untuk dalam rangka ada kelompok untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dia bisa dianggap membantu dengan transfer uang itu. Tapi pertanyaannya adalah, bisa nggak dibuktikan bahwa pemberian uang itu untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pihak itu? Atau uang yang dia berikan itu untuk sumbangan kemanusiaan? Saya, Rahma, sekarang kirim uang ke Palestina, tujuannya apa? Untuk kemanusiaan. Tapi kemudian kita kirim uang ke Palestina itu bukan untuk kemanusiaan. Oleh orang Palestina di sana, uang yang kita kirim, bantuan itu digunakan untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan. Yang salah melakukan penyalahgunaan terhadap uang kiriman kita siapa? Rahma dan saya atau pihak yang menggunakan di sana? Nah, oleh karena itu hukum itu harus ditegakkan secara benar, tidak boleh asumsi-asumsi. Karena uang yang kita kirim ternyata di Palestina digunakan untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, maka kita telah membantu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Padahal jelas-jelas waktu kita sumbang itu untuk membantu kemanusiaan, untuk membangun rumah sakit di Palestina. Nah, sementara itu di pihak kepolisian juga belum dijelaskan kekerasan apa yang disumbang, tindak kekerasan terorisme apa yang disumbang oleh Farid Oqbah. Yang pasti ini katanya terkait dengan jaringan Islamiyah, itu yang dimasalahkan. Bukan, tidak ada tindak kekerasannya, tidak ada rencana aksi teror, tapi organisasinya organisasi terlarang. Ini junto pasal 7 ini Pak Nasrullah disebutkan setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Jadi kabarnya katanya partainya itu terafiliasi lah begitu, terkait begitulah dengan jaringan Islamiyah. Kemudian ada juga Badan Zakat Las Abah namanya, itu bertugas untuk merekrut dana dari masyarakat begitu ya, yang kemudian diberikan kepada Jamiah Islamiyah. Sementara Jamaah Islamiyah ini adalah organisasi yang sudah diputuskan pengadilan sebagai organisasi terlarang begitu. Tapi tidak terorisme ya, apa tidak tahu saya. Apapun lah namanya. Terus kalau pun ada seperti itu, negara kan bisa memanggil mereka untuk diingatkan, tidak mengulang dan stop. Selesai kis. Bukan seluruhnya mereka harus tidak masukkan dalam penjara. Jangan sampai Indonesia ini menjadi Guantanamo kedua. Rahma sedih dengan cerita Guantanamo? Sedih. Semua orang tidak mau melihat Guantanamo itu. Dan kita terganggu tidurnya. Terus, tapi di negara kita sendiri nanti akan muncul Guantanamo kayak gitu. Kalau kita tidak ingatkan sejak sekarang, akan muncul seperti itu nanti. Maka sejak sekarang harus dijaga, dikritisi, dikawal. Agar negara Indonesia, negara benar-benar beradab. Baik dalam penegakan hukumnya. Benar dalam penegakan hukumnya. Tidak ada kekerasan negara terhadap warganya. Negara tidak boleh melakukan kekerasan apapun terhadap warganya. Dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan baik. Proses hukumnya, kalaupun ada yang salah, dan tidak mungkin tidak diproses secara hukum, lakukan dengan cara yang baik, benar, dan beradab. Jangan sampai negara justru yang tidak beradab. Kita sepakat, tindak kekerasan dan ancaman kekerasan adalah tindak yang tidak beradab. Pertanyaan saya adalah, karena menghadapi mereka yang tidak beradab, bolehkah negara menjadi tidak beradab? Bolehkah aparatur negara menjadi tidak beradab? Mau Rahma negara seperti itu kemudian dalam menghadapi orang-orang yang kita anggap tidak beradab,
menjadi negara menjadi tidak beradab? Baik. Ini mungkin Pak Nasrullah, saya ingin ada lagi pasal undang-undang terorisme, saya ingin bacakan. Mungkin ini agar publik yang tidak tahu lebih hati-hati lah, karena ini menurut saya agak luas sekali cakupannya Pak Nasrullah. Ini pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Pasal ini mengatur setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme. Ini ucapan kalau saya setuju kalimat ini, memang gini, kita akui bahwa waktu undang-undang terorisme di awalnya dibuat oleh para ahli hukum, ya, pasal-pasal itu tidak karet, karena hukum pidana itu tidak boleh karet, harus jelas. Tetapi teman-teman aparat penegak hukum, pegiat-pegiat pemberantasan terorisme selalu berkeluh kesah pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Terorisme Indonesia ini sangat sulit digunakan untuk memberantas terorisme. Karena pasal-pasalnya itu begitu kaku, sulit dilakukan pembuktian. Akhirnya kita terinspirasilah dengan pola pikir yang ada di Amerika. Amerika membuat pasal sedemikian rupa karet untuk memberantas, mengikat orang-orang yang bukan warga negaranya sendiri. Karena kalau bicara terorisme, ya labelnya itu kita sudah tahu kemana arahnya. Ya, nah sekarang negara kita yang penduduknya mayoritasnya Islam, kemudian yang perjuangan kemerdekaan RI, umat Islam berada salah satu pihak yang berada di garis terdepan dalam perjuangan kemerdekaan RI. Setelah itu kita merdeka, umat Islam pun berada di salah satu garis terdepan bersama TNI Polri menyelamatkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ingin kita gunakan pasal karet sedemikian rupa agar bisa dilakukan tindakan-tindakan apapun sebagaimana Amerika memperlakukan orang-orang yang diduga terorisme. No, tidak seperti itu. Pasal ini, pasal-pasal yang seperti ada di dalam undang-undang perbaikan ini adalah pasal-pasal yang mungkin tidak bisa kita hindari. Kita harus menerima karena tekanan berbagai pihak. Tetapi penerapannya, Anda ada di garis depan dalam penerapannya. Anda bisa melakukan, oke, kita duduk, kita bicarakan, kita selesaikan. Tidak harus Anda masukkan ke dalam penjara mereka semua. Anda bina mereka jadi lebih baik. Itu adalah keberhasilan BNPT, keberhasilan Densus 88. Keberhasilan Densus 88 BNPT bukanlah dengan gaya-gaya. Jangan gaya sadis tangkap pam-pam, bukan di situ titik keberhasilan. Bukan berapa banyak Anda telah memasukkan orang ke dalam penjara. Bukan seberapa banyak Anda telah menindak mereka, tapi seberapa banyak Anda telah membuat mereka-mereka yang keliru langkahnya diperbaiki, disadarkan kembali. Duduk menjadi warga negara yang baik, menjadi umat Islam yang baik, menjadi penduduk yang baik, yang taat hukum. Itu yang jauh lebih baik. Baik, terima kasih ini Pak Nasrullah, saya setuju sekali ya, agar mungkin bagi bibit-bibit radikalisme itu ya harusnya bukan malah diberi tindakan yang juga radikal begitu ya, karena khususnya yang belum melakukan tindak kekerasan, yang baru tingkat ideologi, baru ke pemikiran, lebih baik diajak dialog begitu ya. Segini Rahma, saya ingin katakan kalau sudah menyangkut keyakinan keagamaan, kita kan kadang-kadang terjebak pada sebuah keyakinan yang keliru. Ya,
selama itu tidak diperbaiki keyakinan kita yang keliru, kita yakin bahwa kita adalah yang benar, maka kita tidak pernah takut dengan ancaman penjara. Anda mau penjara saya bagaimanapun, saya tetap berjuang. Tetapi disinilah kehadiran negara, bukan membuat mereka takut dan kapok, tapi membuat mereka sadar bahwa keyakinan yang dia gunakan, tafsir yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang diduga terlibat dalam terorisme adalah keliru. Ajak diskusi dengan sebaik mungkin kepada mereka. Saya yakin mereka akan kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik. Belum ada rencana tindakan kekerasan atau aksi teror gitu. Beda sekali mungkin kalau seperti yang di Papua begitu sudah ada aksi kekerasannya. Itu mungkin pendekatannya beda lagi itu ya. Tapi kalau masih dalam taraf ideologi atau pemikiran, mungkin akan lebih efektif jika dibalas dengan membenarkan pemikirannya yang dianggap keliru tadi itu mungkin seperti itu. Saya jujur, Rahma, ya, saya jujur Rahma mengatakan setiap ada perlakuan yang di luar prinsip-prinsip hukum, di luar prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap 1-2 orang atau sekelompok orang umat Islam dalam membela keyakinannya, saya terluka dan sakit hati saya. Saya marah. Saya setuju bahwa mereka harus diperbaiki, mereka harus dibina, tapi tidak harus dengan cara-cara yang melanggar pasal 28 ayat 3 tadi, yang melanggar HAM. Itu tidak boleh terjadi. Nah, sekarang saya tidak mau jawab, saya kembalikan kepada pemirsa, saya kembalikan kepada Rahma, apakah tindakan aparat kita dalam menangkap orang-orang yang diduga melakukan tindak terorisme atau terlibat atau terkait dengan tindak terorisme atau membantu sudah benar menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya dengan beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saya tidak jawab, saya kembalikan kepada Rahma dan pemirsa yang melihat. Baik, iya. Baik, terima kasih nih Pak Nasrullah ya, karena kan katanya kabarnya Pak Farid Oqbah ini katanya Wahabi begitu yang anti Syiah ini. Saya berpikir kalau semua Wahabi yang anti Syiah ditangkap, nanti Densusnya sibuk ini pasti nangkepi Wahabi dan anti Syiah. Akhirnya teroris yang sudah melakukan kekerasan malah terpecah fokusnya begitu kan. Nanti gini, kalau itu yang kita gunakan permainannya, rezim bisa berubah. Satu saat yang akan ditangkap itu dianggap jil bisa ditangkap. Jaringan Islam liberal bisa ditangkap. Karena baru satu saat rezim berubah. Apakah kita mau main seperti itu negara kita? Mau main di ranah titik-titik itu. Nanti yang ada adalah negara telah menciptakan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nasrullah. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini, sudah maghrib ini ya. Sholat dulu. Baik, jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.